Bab 456 berusaha sekuat tenaga. Untuk apa aku peduli soal tanggapannya? Kalau dia pintar, dia tidak akan menunda-nunda memberikan maharnya kepada Angel. Jawab Mary dengan jengkel. Mary sama sekali tidak peduli bagaimana Valentino menanggapi sikapnya ini. Kalau dia bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya dari kota Kama, memangnya dia masih perlu memperhatikan opini orang lain. Kita tidak berhak memutuskan hal ini. Sudahlah, lagi pula sekarang hubungan Angel dan Valentino sudah sangat baik. Jawab David diikuti hela napas. Mary mendengus dingin dan membalas. Valentino tinggal di rumah kita dan tampaknya tidak akan pernah pergi juga. Jadi, aku akan menyiksanya sekejam-kejamnya sampai dia tak tahan dan keluar dari rumah kita dengan sendirinya. Valentino, kamu di mana? Cepat berangkat ke kantor bersamaku. Hari ini ada negosiasi dengan klien baru. Angel bergegas keluar dari kamar. Sambil berjalan, dia memperbaiki riasan di wajahnya. Berhenti! Mary langsung menggertakkan giginya saat melihat Angel. Ada apa, Bu? Angel selesai memperbaiki riasannya dan memasukkan cermin rias lipatnya ke dalam tas kecilnya. Coba katakan, kamu ini bodoh atau apa, sih? Kalau kamu menerima lamaran keluarga Wijaya, kamu pikir kamu masih akan bekerja sampai lama begini? Bahkan kalau kamu tidur sampai siang, akan tetap ada uang yang tidak habis untuk dibelanjakan. Mencuci, memasak, menyajikan teh dan lain-lain, semua ini akan dilakukan oleh para pelayan. Kamu bisa membuat perusahaan keluarga kita melambung hanya dengan satu kata. Kamu ini mengerti tidak, sih? Sentak Mary sambil memandang putrinya dengan kebencian yang membara. Bu, itu bukan kehidupan yang aku inginkan. Aku senang dengan kehidupanku yang begini. Jawab Angel dengan belak-belakan, kemudian dia kembali berseru lagi. Valentino, cepatlah. Perusahaan kita baru saja kehilangan 12 perusahaan mitra. Kita harus cepat-cepat menarik perusahaan lain untuk bekerja sama dengan kita. Dia tidak kuizinkan pergi. Mary berkata lagi dengan dingin. Mulai hari ini sampai seterusnya, dia bertugas mencuci baju dan memasak di rumah. Angel tertegun sejenak dan berseru. Bu, ibu sudah kelewatan. Angel, kamu pergi saja. Kalau ada masalah yang sulit diselesaikan, kamu tinggal menelponku saja. Sahut Valentino yang menjulurkan kepalanya dari dapur sambil memasang senyum tipis, lalu berjalan menghampiri Angel untuk memberikan sarapan yang sudah dikemasnya. Angel melihat jamnya, lalu mengambil sarapan yang disiapkan Valentino dan bergegas keluar pintu sambil menghentakkan kakinya saat melewati Mary. Setelah memperhatikan Angel pergi, Valentino pun hendak kembali ke dapur. Berhenti! Mary mengerutkan kening dan berkata, berikan kunci villa padaku, aku akan pindah ke sana 2 hari lagi. Aku tidak memegang kunci villanya, aku berencana mengganti. Sudahlah, kita bicarakan kapan-kapan saja. Selama Mary sebelum Valentino sempat menyelesaikan kalimatnya, kemudian membanting pintu dan kembali ke kamarnya. Valentino hendak memberitahu Mary bahwa dia telah mengganti rumah yang baru, tapi Mary sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Setelah sarapan selesai disiapkan, Mary langsung mengambil 2 piring dan kembali ke kamarnya sendiri. Sepertinya, bahkan duduk dan makan di meja yang sama dengan Valentino saja akan membuatnya merasa sangat jijik. Kak Ipar, kepribadian ibuku memang sudah seperti itu sejak lahir. Kakak tidak usah hiraukan dia. Ucap Jenny sambil menghela napas. Valentino mengangguk, lalu melirik wajah Jenny. Walau sudah menggunakan concealer, lingkaran hitam di bawah matanya masih tidak bisa disembunyikan. Tampaknya dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Sekarang aku mengerti, kalau kamu menyukai seseorang, kamu akan rela melakukan apapun untuknya. Tutur Jenny, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit dan melahap sarapannya dalam diam. Valentino merenung sejenak, kemudian berkata, Jenny, tahu tidak? Sebenarnya, ada perasaan yang sudah salah sejak awal. Kalau sudah saatnya untuk lepaskan dan biarkan saja bagaimana adanya. Jenny tercengang saat mendengar ucapan Valentino itu. Dia tak bisa mengesampingkan perasaan bahwa Valentino seakan sedang menyeratkan sesuatu padanya. Jenny terdiam selama beberapa detik, lalu menjawab dengan ekspresi serius. Kak Ipar, bagaimanapun hasilnya, aku pasti akan merubah diriku sendiri. Setidaknya, aku akan mendapatkan pengalaman dari mengalami proses ini. Valentino mengangguk dan berkata dalam hatinya, kalau begitu, aku akan memberimu perubahan yang kamu inginkan itu. Angel melahap sarapannya dengan cepat, lalu berangkat bekerja. Sesuai dugaan, Mary memerintahkan Valentino untuk mencuci piring dan mengepel lantai tanpa membiarkannya beristirahat sedetik pun. Sesuai ucapannya tadi, dia akan menggunakan cara ini untuk membuat Valentino tersiksa dan meninggalkan keluarga Kusuma dengan sendirinya. Namun, di mata Valentino, perilakunya itu hanya terlihat sangat menyedihkan. Valentino menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang diperintahkan Mary, kemudian melihat jam dan bersiap-siap pergi ke kafe ST dengan taksi. Sudah saatnya dia menyelesaikan masalahnya dengan Jenny. Terkadang, seindah apapun suatu perasaan, pada akhirnya semuanya hanya akan berakhir menjadi harapan kosong. Di Maple Rain Real Estate. Pak Hendrik, kalau keluarga Wijaya berbuat demikian, bukankah Tuan Muda Valentino akan dibenci masyarakat? Mereka memberikan mahar kepada istri Tuan Muda Valentino atas nama pria lain di hadapan Tuan Muda Valentino. Untuk apa mereka melakukannya? Mending maharnya tidak usah dikirim saja. Setelah menyahut dengan mata yang dipenuhi kemarahan, Kasman tiba-tiba mengapalkan tinjunya dan memukul meja. Hendrik hanya menyipitkan matanya sedikit dan tidak berbicara. Dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan juga bisa kira-kira menebak rencana keluarga Wijaya.
Keluarga Kusuma dipenuhi orang-orang bodoh. Keluarga Wijaya memberikan mahar kepada Nona Angel dan Tuan Muda Valentino juga bermarga Wijaya. Masa mereka tidak bisa menghubungkan kedua hal itu? Tanya Kasman dengan tidak percaya. Kasman, kamu sendiri yang berpikir terlalu jauh. Di mata keluarga Kusuma, Tuan Muda tidak lebih dari secuil debu yang mengganggu. Ditambah lagi kesan ini sudah tertanam di benak mereka selama 3 tahun. Mana mungkin mereka akan menghubungkan Tuan Muda keluarga Wijaya dengan Tuan Muda Valentino. Selain itu, kita juga bukan satu-satunya keluarga yang bermarga Wijaya di kota Kama. Kalau kamu berpikir demikian, artinya kamu tak udang. Jawab Hendrik dengan acuh tak acuh. Kasman agak malu sampai wajahnya memerah mendengar kata-kata Hendrik itu. Tapi dia juga tahu kalau apa yang dikatakan Hendrik benar adanya. Meskipun begitu, masa kita biarkan mereka berbuat begitu? Masa kita biarkan Tuan Muda Valentino memikul beban sendiri dan diejek keluarga Kusuma? Tanya Kasman sambil menggertakkan giginya. Hendrik menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian berdiri dan berjalan ke jendela yang tingginya selantai. Bersabar untuk saat ini adalah solusi terbaik demi masa depan. Kenyataan hidup itu tidak seperti dongeng, siapapun pasti akan menderita 1-2 kali dalam kehidupannya. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, seperti Bandung Bondowoso yang bisa membangun 1000 candi hanya dalam 1 malam. Kalau kamu bertekad dan berusaha sekuat tenaga, apapun bisa kamu gapai. Tuan Muda Valentino sedang berusaha sebaik mungkin, beliau menahan ejekan semua orang dan mengumpulkan kekuatannya dalam diam. Lebih baik kita mendukungnya daripada menghancurkan seluruh rencananya karena tidak berpikir panjang. Mata Kasman seketika melebar setelah mendengar kata-kata itu. Setelah merenung selama hampir 2 menit, barulah dia mengerti arti dari kata-kata Hendrik yang dalam itu. Dia pun mengangguk-angguk penuh semangat. Pukul 7:30 malam di Cafe Esti. Jenny sedang duduk di sebuah meja dekat jendela sambil memegang secangkir kopi, hatinya sangat tidak tenang. Kopi di tangannya itu sudah dingin dari tadi, pelayan pun sudah beberapa kali mengganti kopinya dengan yang hangat, tapi orang yang ditunggunya tak kunjung datang juga. Jenny sudah duduk selama beberapa jam dari siang. Jenny hanya memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di jalan, matahari tenggelam dan langit pun perlahan mulai gelap, sama seperti hatinya yang perlahan tenggelam. Pada akhirnya, Tino tetap tidak datang. Tino bahkan enggan datang untuk menemuinya, walau untuk terakhir kalinya sebelum Jenny meninggalkan kota ini. Hah? Jenny menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tapi di bibirnya terukir kepahitan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jenny pun meletakkan cangkir kopinya dan mengambil tas dan tiket pesawatnya dengan perlahan. Jenny berdiri dan berjalan menuju pintu keluar kafe. Di benaknya tiba-tiba muncul ucapan yang disampaikan Valentino padanya. Ada perasaan yang sudah salah sejak awal. Kalau sudah saatnya untuk melepaskan, lepaskan dan biarkan saja bagaimana adanya. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk melepasnya. Jenny mengusap-usap hidungnya, lalu menghela napas panjang dan berjalan maju. Namun, di matanya terlihat secercah kehangatan. Jenny buru-buru menundukkan kepalanya agar tidak dikenal orang, lalu bergegas ke pintu keluar. Pruk! Jenny yang sedang berjalan cepat sambil menundukkan kepala tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Maaf, saya tidak sengaja. Jenny secara spontan meminta maaf dan hendak berjalan melewatinya. Kamu mau pergi begitu saja karena orang yang kamu tunggu tidak datang? Terdengar suara yang samar-samar. Mendengar suara yang familiar ini, mata Jenny langsung melebar. Dia pun perlahan menengadahkan kepalanya untuk melihat pemilik suara itu. Bab 457 Identitas Asli. Kakak ipar! Ketika melihat orangnya dengan jelas, Jenny berseru secara spontan. Badan Jenny tidak pendek, tetapi masih berbeda jauh kalau dibandingkan dengan Valentino, karena tingginya hanya sampai di bagian dada Valentino. Saat ini, Jenny mendongak, dia menatap Valentino dengan ekspresi terkejut, sementara Valentino menundukkan kepalanya sembari menatap Jenny dengan ekspresi tersenyum. Kakak ipar, kenapa kamu datang kemari? Tanya Jenny. Mungkin kamu perlu mengubah panggilanmu terhadapku. Valentino menghela napas, lalu menatap Jenny dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Valentino, Jenny tercengang dan menatap Valentino dengan ekspresi bingung. Kita duduk dulu berbicara. Valentino menunjuk tempat duduk yang ada di sampingnya. Baik. Jenny melihat jam, lalu mengangguk. Tuan Valentino, Anda sudah datang. Tepat pada saat ini, beberapa pelayan melihat Valentino, kemudian mereka segera berlari mendekat dengan hormat. Cafe Esti adalah tempat kencan pertama Jenny dan Tino. Terakhir Jenny baru tahu kalau Hans adalah Tino palsu. Pada hari itu, Valentino juga muncul di tempat ini dan sempat bertengkar dengan Hans. Waktu itu kepala toko di sini, Ido juga berada di toko dan sikap hormat Ido terhadap Valentino tentunya dilihat dan diingat oleh para pelayan. Bagaimana kalau bantu aku carikan sebuah ruangan yang tenang? Valentino mengangguk. Baik, Tuan Valentino, silakan sebelah sini. Pelayan tentu saja tidak berani menolak, dia segera mengangguk dan menunjuk jalan. Jenny tidak bersedia, dia takut Kak Tino tidak bisa menemukannya ketika datang. Namun, setelah melihat tatapan Valentino begitu tegas, Jenny hanya melirik ke arah pintu tetapi tidak banyak berbicara lagi. Mereka berdua duduk di dalam ruangan, tidak ada yang terburu-buru ingin berbicara. Kakak ipar, tadi kamu menyuruhku ganti panggilan. Kamu ingin aku memanggilmu apa? Beberapa saat kemudian, Jenny duluan mencairkan suasana canggung mereka. Hari ini kamu panggil aku terus saja. Karena mulai hari ini, nama ini akan dianggap berlalu.
Valentino berpikir sejenak, pada akhirnya dia tetap memilih untuk mengatakannya secara lugas. Jenny awalnya tercengang, kemudian dia pun berkata kepada Valentino. Kakak ipar, jangan bercanda, jantungku tidak sanggup menerimanya. Aku adalah Tino asli, Tino yang memberikan hadiah sampai ratusan juta di ruang siaran langsungmu. Valentino mengambil cangkir kopi lalu meminumnya. Jenny terdiam, dia menatap Valentino tanpa berbicara. Setengah menit kemudian, Jenny berkata perlahan. Kakak ipar, kamu pasti mengenal Kak Tino, kan? Karena dia tidak ingin bertemu denganku, jadi dia menyuruhmu untuk menggantikannya. Tujuannya agar aku menyerah, benar. Sebenarnya kalian tidak perlu seperti ini. Cukup katakan saja padaku, aku tidak akan mengganggunya lagi. Ujar Jenny dengan suara gemetar. Ini adalah akun siaran langsungku. Valentino membuka ponselnya dan meletakkannya di hadapan Jenny. Ini adalah riwayat pengisian saldoku, kartu yang terikat adalah kartuku dan pemilik rekening tercantum namaku. Kemudian ini, ujar Valentino sembari menunjukkan tampilan ponsel kepada Jenny. Salah, nama di atas kartu ini adalah Tommy Wijaya, bukan Valentino Wijaya. Jenny melihat semua ini dengan muka bengong. Tetapi tiba-tiba dia menyadari ada yang salah. Itu adalah namaku dulu. Tommy Wijaya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, sekarang aku bernama Valentino Wijaya. Ujar Valentino dengan nada datar. Jenny membelalakan matanya, jantungnya berdetak dengan cepat. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Kamu itu kakak iparku, mana mungkin adalah Kak Tino? Mana mungkin? Jenny tampak tidak percaya. Nama Tino diambil dari bagian terakhir nama Valentino. Kenapa kamu masih tidak paham? Valentino menghela napas, lalu menutup ponselnya. Jenny membelalakan matanya sambil bergumam. Tino, Valentino. Kamu? Jenny terdiam, dia tidak bersedia menerima hal ini, tetapi kenyataan sudah ada di depan matanya. Jenny sama sekali tidak menyangka bahwa Tino yang dijadikannya sebagai andalan dan sebagai sosok untuk mengalihkan perhatiannya terhadap Valentino, ternyata mereka adalah orang yang sama. Awalnya Jenny mengira bahwa dia akan punya hubungan dengan kedua pria ini seumur hidup. Namun, sekarang dia baru menyadari bahwa kedua pria ini ternyata adalah orang yang sama. Tino adalah Valentino. Kenapa Tino berulang kali membantuku dan kenapa dia membongkar rahasia Hans hari itu? Sekarang Jenny baru berpikir bahwa seharusnya dia sudah menyadari semua ini dari awal. Namun, karena Jenny terlibat di dalamnya, jadi dia tidak bisa berpikir dengan jernih dan sama sekali tidak berpikir ke arah sana. Jenny merasa dirinya sangat bodoh karena dia bahkan tidak memahami hal seperti ini. Selain itu, dia juga merasa sakit hati. Rasa sakit ini membuatnya sulit bernapas dan sulit mengendalikan diri. Awalnya Jenny mengira bahwa dia bisa melupakan Valentino dengan mengandalkan perasaannya terhadap Tino. Kalau dilihat sekarang, Jenny merasa dirinya sangat bodoh. Setelah berkeliling satu putaran, akhirnya dia tetap tidak bisa keluar dari belenggu Valentino. Pada saat ini, Jenny tidak bisa menahan air matanya lagi. Valentino tidak menghiburnya, karena ada luka tertentu yang memang harus diperparah dulu, baru bisa pulih dengan cepat. Tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Seharusnya kamu tidak punya uang sebanyak itu. Jenny menyeka air matanya, lalu menatap Valentino. Valentino merasa agak kasihan melihat Jenny yang menangis hingga wajahnya penuh air mata dan matanya memerah. Sebenarnya ratusan juta sama sekali bukan seberapa bagiku. Jawab Valentino dengan tenang. Sebenarnya apa identitasmu? Aku ingin mendengar jawaban yang sebenarnya. Setidaknya aku ingin tahu bahwa kakakku menikah dengan orang yang benar. Jenny menatap Valentino dengan tegas. Mario dan ayahnya sangat menghormatiku. Cindy sangat sopan padaku, Black Tiger Security juga menghormatiku seperti dewa. Mereka semua adalah orang hebat di kota Neo. Kamu pikir atas dasar apa aku membuat mereka tunduk padaku sementara statusku hanya seorang menantu matri lokal? Jenny, kamu harus paham, aku tidak lebih buruk dari orang lain. Kakakmu tidak akan hidup susah denganku. Ujar Valentino sembari menatap keluar jendela dengan ekspresi tenang. Jenny tercengang sejenak, lalu berkata dengan yakin. Kamu adalah keturunan keluarga Wijaya di kota Kamer. Kamu adalah tuan muda keluarga Wijaya, benar? Selain itu, Jenny tidak bisa memikirkan kemungkinan lain lagi. Dia tidak bisa memikirkan alasan lain kenapa Valentino begitu hebat. Valentino tidak menjawab, dia tidak mengangguk dan tidak membantah. Dia hanya memalingkan kepalanya ke sisi lain sembari minum kopi dengan tenang. Aku sudah paham. Jenny menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa kamu merahasiakan identitasmu, tapi aku akan menjaga rahasiamu. Valentino, Kak Tino, tuan muda keluarga Wijaya kota Kamer, aku sangat bodoh. Jenny menertawakan dirinya sendiri, kemudian dia mengambil tas, berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah pintu. Melihat Jenny pergi, Valentino tampak ingin mengatakan sesuatu. Jenny berjalan dengan lambat menuju pintu. Dia memegang gagang pintu, kemudian tiba-tiba membalikkan badannya. Valentino, aku membencimu. Tahukah kamu seberapa bencinya aku terhadapmu? Aku benci kamu membuatku jatuh hati, tapi pada akhirnya mengecewakanku. Aku benci kamu selalu menghantui hidupku. Aku benci kamu mengarang cerita indah untukku, tapi pada akhirnya kamu memberitahuku bahwa semua ini palsu. Aku membencimu. Aku sangat membencimu. Jenny berlari keluar dari ruangan sambil menangis. Bab 458 Orang Unggul. Valentino masih duduk di kursi.
Dia hanya memanggil pelayan dan mengutus 2 orang untuk pergi melindungi Jenny hingga aman tiba di bandara. Hal tertentu memang sudah ditakdirkan tidak akan membuahkan hasil. Valentino menyalakan sebatang rokok, lalu berdiri di depan jendela sambil melihat lalu lintas yang pada di luar. Rencana kita harus dipercepat prosesnya. Valentino menulis sebuah pesan teks, lalu mengirimkannya kepada 3 orang. Ketiga orang itu adalah Hendrik, Danu dan Evan yang waktu itu disuruh untuk melindungi Angel. Evan adalah kaki tangan rahasia Valentino. Perusahaan kecil di bawah nama Evan lah yang diam-diam mengakuisisi grup Kingston dan perusahaan grup Ika. Mereka bertiga langsung membalas dengan singkat. Semuanya sudah siap, hanya tinggal menunggu kesempatan. Rencana meteor sudah menyebar di seluruh kota Neo. Sisa masalah lainnya bisa diselesaikan dengan cepat. Hendrik sudah melaksanakan perintah dari Valentino. Dia sudah menguburkan beberapa paku di Maple Rain Real Estate dan zona pengembangan kota Arteria. Posisi beberapa paku ini sangat penting dan tersembunyi, bahkan Marco juga tidak akan mencurigainya. Sementara Evan juga sudah menggabungkan semua perusahaan yang telah diakuisisi belakangan ini hingga sepenuhnya menjadi kekuatan Valentino. Semuanya sudah disiapkan. Sekarang hanya menunggu perintah Valentino, maka mereka sudah bisa mengumumkan kehebatan rencana meteor ke seluruh kota Neo. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kesempatan dan kesempatan ini perlu diaktifkan oleh Valentino. Namun, apa yang dimaksud dengan kesempatan ini? Tentu saja adalah kekuatan besar di kota Neo. Danu dan Evan adalah suruhan rahasia. Tentunya mereka tidak boleh membeberkan identitas mereka dan tidak boleh terlalu banyak berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan besar ini. Selain itu, keluarga Cendana, keluarga Brianto, keluarga Kusuma dan keluarga Laki, keempat keluarga besar di kota Neo ini juga tidak bisa didekati dengan mudah. Jadi, kekuatan yang tampak ini harus digabungkan oleh Valentino. Penggabungannya juga harus cepat, tidak boleh bertele-tele. Semakin ditunda, akan semakin mudah dicurigai oleh Marco. Pada saat itu, keluarga Wijaya juga akan memahami pemikiran Valentino. Cara cepat untuk membuat orang lain tunduk adalah dengan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Terhadap hal ini, Valentino sudah punya rencana sejak awal. Orang unggul akan menjadi sasaran utama, Valentino tahu betul peraturan ini. Karena itulah, sebelumnya dia selalu merendah karena takut menjadi sasaran orang lain. Namun, begitu pohon muda tumbuh menjadi pinus yang kokoh, akar fondasinya telah tertancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya tumbuh semakin kokoh, maka tidak akan mudah dihancurkan lagi. Setelah Valentino menyimpan kekuatan sekian lamanya, dia sudah tumbuh menjadi pohon kokoh yang menjulang tinggi. Dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang unggul. Dia tidak akan tumbang meski bertemu angin kencang dan hujan badai. Jadi, dia sudah berhak untuk memimpin seluruh kota Neo. Serahkan saja masalah selanjutnya kepadaku. Selesai berbicara, Valentino memadamkan rokok, lalu berjalan keluar. 2 hari kemudian. 2 hari ini akhirnya aku sudah berhasil menangani 2 klien, besok ada 1 klien lagi, katanya klien ini susah dihadapi. Di dalam kamar, Angel meregangkan pinggangnya sembari mengeluh pada Valentino. Sudah kubilang tidak perlu bekerja begitu capek. Kamu ingin perusahaan mana? Aku bisa langsung mengakuisisi perusahaan itu untukmu. Valentino menggelengkan kepala sembari memijat Angel. Angel berkata dengan tak berdaya sembari menggelengkan kepala. Terkadang aku merasa kamu sangat pengecut, bisa bersabar atas masalah apapun. Tapi terkadang aku merasa kamu terlalu sombong saat berbicara. Sebenarnya kamu itu orang seperti apa? Aku adalah pria yang dijamin akan diganti kalau palsu. Apakah kamu ingin memeriksakannya? Jawab Valentino. Ibu bilang kalau kamu berani tidur di kamar ini, dia akan mengusirmu keluar. Angel agak ingin tertawa. Valentino memegang hidungnya tanpa berbicara lebih lanjut. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan kelompok Eri. Mereka seperti lintah darat, hanya tahu mencari keuntungan saja. Meski mereka membantumu, lain kali mereka juga akan memintamu membalasnya. Lagi pula, sangat wajar kalau perusahaan saling bersaing. Kamu tidak boleh menyuruh mereka untuk membantuku dengan cara mengancam. Aku tidak bisa menerima cara seperti itu. Ujar Angel sembari mengernyit. Dalam masyarakat ini, orang lemah selalu akan disingkirkan oleh orang kuat. Jawab Valentino. Meski begitu, aku berharap memang kamu sendiri yang hebat, bukan dengan membuat kesepakatan dengan syarat tertentu bersama kelompok Ari. Angel menatap Valentino dengan ekspresi tidak senang. Iya, semua yang kamu katakan benar. Valentino menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Sudahlah, kamu cepat pergi istirahat, besok aku perlu membahas kerja sama dengan klien. Sebenarnya malam ini ada konser piano dari Master Moffat, tapi aku tidak bisa menontonnya. Waktu itu Master Moffat datang konser di kota Neo, aku pergi menontonnya bersama Chloe, itu sudah beberapa tahun yang lalu juga. Angel bergumam sendiri dengan nada seolah-olah ada penyesalan. Kamu pernah melihatku bermain piano, kan? Apakah kemampuanku kalah dari master itu? Valentino tampak tidak senang. Aduh, kamu masih termasuk amatir. Master Moffat merupakan tokoh kelas atas dalam dunia piano. Tahukah kamu kalau stadion kota Neo dapat menampung 50.000 orang dan 50.000 tiket terjual habis dalam waktu 1 hari? Aku sudah mencarinya di internet dan sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Angel menghela napas. Kalau bisa, Angel sangat ingin pergi menonton konser piano Master Moffat. Tiket seperti apa? Apakah seperti ini? Tiba-tiba Valentino menyodorkan 2 tiket ke hadapan Angel. Jangan bercanda, cepat pergi tidur. Angel langsung mendorongnya tanpa melihatnya. Kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya.
Selesai berbicara, Valentino langsung membuang kedua tiket itu ke dalam tong sampah tanpa ragu. Angel meliriknya secara spontan, dan matanya pun terbuka dengan lebar. Astaga, ini! Angel segera membungkukkan badannya untuk memungut kedua tiket itu dari tong sampah, lalu menatap Valentino dengan ekspresi kaget. Ini tiket konser piano dari Master Moffat? Astaga! Valentino, kenapa kamu membuangnya? Dasar boros! Kamu tahu tidak, sekarang selembar tiket ini bisa dijual seharga 200 juta. Kamu belum tentu bisa membelinya biarpun punya uang. Ujar Angel dengan nada penuh semangat. 200 juta? Hanya konser piano saja, gampang sekali dia mengambil untung. Para penggemar benar-benar bodoh. Ujar Valentino dengan ekspresi mengernyit. Kamu tidak paham. Kamu tidak paham seni piano yang sesungguhnya. Suara piano yang indah dapat menenangkan pikiran dan jiwa kita. Orang yang tidak memahami piano tidak mungkin mengerti perasaan seperti ini. Kalau tidak, memangnya kamu pikir kenapa tiketnya begitu mahal? Angel menatap Valentino dengan wajah kesal. Valentino memegang hidungnya. Baiklah, aku tidak memahami piano, pikirnya. Omong-omong, bagaimana kamu mendapatkan tiket ini? Aku meminta beberapa temanku untuk membelinya, tapi tidak dapat. Tanya Angel dengan heran. Aku tahu kamu suka piano, jadi aku menyuruh temanku membeli 2 tiket. Kalau kamu suka, aku akan membawamu pergi menontonnya. Jawab Valentino dengan pelan. Baik, kita pergi nonton sekarang. Angel melihat jam, masih ada waktu 1 jam sebelum konser dimulai jam 8. Mereka punya waktu yang cukup untuk pergi ke lokasi. Kamu tidak merasa lelah lagi? Tanya Valentino sembari menggelengkan kepala. Bab 459 konser piano. Tidak lelah lagi. Setelah menonton konser piano, aku pasti menjadi lebih bersemangat. Jawab Angel dengan serius. Valentino tidak bisa memahami orang yang tergila-gila terhadap sesuatu seperti Angel. Valentino membawa Angel datang ke Stadion Cotaneo. Ketika mereka tiba, di sini sudah berkumpul banyak orang. Master piano internasional, Moffat memang sehebat yang dikabarkan. Sekarang, di sekitar stadion tidak hanya ada 50.000 orang, tampaknya ada sekitar 80.000 atau bahkan lebih dari 100.000 orang. Ada banyak orang yang tidak mendapat tiket, tetapi mereka masih tetap berada di luar untuk mendengar pertunjukan piano Master Moffat, karena bagi mereka itu sudah sangat memuaskan. Penonton yang punya tiket sedang berbaris di depan gerbang, dan ada staf khusus yang bertugas memeriksa tiket. Ketika Valentino membawa Angel berbaris menunggu giliran, orang-orang di sekitar mereka melihat mereka dengan ekspresi kagum. Lihatlah, Master Moffat mempunyai daya pesona yang besar. Ujar Angel. Mungkin ke depannya aku bisa ganti profesi menjadi pemain piano. Balas Valentino dengan nada bercanda sembari memegang hidungnya. Kalau begitu, aku jamin kamu hanya punya aku seorang sebagai penonton. Angel mengerucutkan bibirnya. Memilikimu seorang sudah lebih dari cukup. Karena kamu adalah seluruh dunia. Seluruh dunia pun menjadi penontonku. Apakah mungkin aku merasa tidak senang? Valentino tertawa terbahak-bahak. Angel memalingkan pandangannya, lalu lanjut berbaris dengan tertib. Ketika berjalan memasuki stadion, mereka kaget melihat kondisi heboh di dalamnya. Seluruh stadion dipadati orang, kondisi seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan popularitas Master Moffat yang sangat tinggi. Terakhir kali aku menonton konser Master Moffat, penontonnya masih belum sebanyak ini. Beberapa tahun ini popularitasnya meningkat lagi. Ujar Angel dengan bangga. Ayo kita duduk dulu. Valentino mengangguk. Wah, Angel, kamu lagi? Belakangan ini kamu sangat pintar menikmati hidup, ya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ejekan. Valentino mengernyit, meski tidak menoleh, dia tahu ini adalah suara Chloe. Musuh selalu bisa bertemu di mana-mana, tetapi ini sudah sangat keterlaluan, Chloe selalu muncul di mana-mana. Malam ini, Chloe berdandan dengan semakin memesona, pakaiannya membuatnya tampak semakin anggun. Di sampingnya ada Frederick yang sedang tersenyum sinis. Angel balik melirik Chloe, tetapi dia tidak membalas, melainkan langsung menarik Valentino berjalan ke depan. Aduh, Valentino bekerja sebagai pengumpul barang bekas dengan mengendarai motor roda 3, tetapi dia harus membawamu pergi tinggal di hotel dan datang menonton konser. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Ujar Chloe dengan nada sinis. Frederick berkata sembari tertawa. Chloe, kenapa kamu berkata seperti itu? Sebuah botol plastik setidaknya bisa dijual seharga 100 rupiah. Kalau ditabung, masih cukup untuk membeli tiketnya. 12 perusahaan telah diberi sanksi, apakah kamu tidak bisa agak merendah? Ujar Valentino kepada Frederick sembari mengernyit. Frederick tercengang, kemudian dia segera memahaminya dan berkata dengan kesal. Kamu yang melakukannya. Ternyata kamu adalah dalang di baliknya. Keuntungan sebesar apa yang kamu berikan kepada Ban? Kamu tak pernah bisa membayangkannya. Jawab Valentino sambil tertawa dan membawa Angel pergi. Sialan! Bentak Frederick sembari menatap Valentino dengan tatapan marah. Dia itu hanyalah pria yang mengandalkan istri. Biarpun dia bisa memberikan keuntungan kepada pihak Ban, tapi itu pasti adalah uang yang diambilnya dari keluarga Kusuma. Ujar Chloe sembari mencebikkan bibirnya. Selesai berbicara, Chloe juga menarik Frederick, berjalan di belakang Valentino dan Angel. Aku sangat tidak paham, apakah pria yang mengandalkan istri dan tidak berguna bisa memahami seni berkelas seperti ini. Dia pikir kalau datang ke tempat seperti ini, dia sudah menjadi orang kelas atas. Chloe sengaja berbicara dengan suara keras agar didengar oleh Valentino dan Angel.
Angel merasa tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apapun, hanya ikut Valentino berjalan ke depan. Ini tempat kita, ujar Frederick sembari menunjuk tempat duduk di sampingnya. Para penonton yang duduk di belakang menatap Frederick dan Chloe dengan ekspresi heran. Barisan ketiga. Tempat duduk mereka di barisan ketiga. Orang yang tidak punya status dan kedudukan, tidak mungkin bisa duduk di barisan ini. Semakin dekat tempat duduknya ke panggung, penonton bisa melihat lebih jelas dan itu juga menandakan bahwa kedudukannya semakin tinggi. Kahi, lihat dua orang bodoh itu, mereka masih berjalan ke depan. Mereka pikir tempat duduk di sini bisa sembarang diduduki. Ujar Chloe sambil tertawa. Sekarang Chloe dan Frederick berdiri di barisan ketiga. Tetapi Valentino dan Angel masih berjalan ke depan, apakah mereka ingin duduk di barisan kedua? Namun, tebakan Chloe salah. Valentino menggandeng tangan Angel sampai di barisan pertama, baru akhirnya berhenti. Tempat duduk terdepan ada pelayan khusus, jadi begitu Valentino tiba, langsung ada dua staf yang datang melayani. Wih, aku berani taruhan, mereka berdua pasti akan segera diusir. Ujar Chloe sembari tertawa dingin. Dasar kampungan, tidak punya wawasan. Frederick juga tampak tidak senang. Tuan Valentino, Nona Angel, tempat duduk kalian ada di bagian tengah barisan pertama, silakan ikut denganku. Seorang staf menerima tiket dari Valentino. Ekspresinya langsung berubah dan dia pun segera berbicara dengan penuh hormat. Apa? Chloe dan Frederick sontak tercengang. Tempat duduk Valentino dan Angel ada di barisan pertama dan paling tengah. Sungguh tak terbayangkan. Tempat duduk di bagian tengah barisan pertama hanya bisa diduduki oleh orang yang kedudukannya paling tinggi. Sekarang Valentino dan Angel duduk di sana. Bukankah ini artinya Valentino adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di sini dan dia membawakan semua orang yang ada di sini? Dilihat dari kondisi sekarang, ini memang kenyataan. Di bawah perhatian semua orang, Valentino dan Angel dituntun oleh staf dengan hormat ke tempat duduk di bagian tengah. Chloe mendengus, lalu duduk di tempatnya, hatinya penuh dengan rasa iri. Tak lama kemudian, semua stadion telah dipenuhi penonton. Lampu kelap-kelip di depan panggung terus bersinar. Tiba-tiba lampu di seluruh lokasi menjadi redup dan suara kerumunan pun berhenti. Semua orang tahu bahwa Master Moffat akan segera hadir, hati mereka penuh ekspektasi. Angel juga menjulurkan lehernya dengan panjang sembari menatap panggung dengan penuh harapan. Namun, sekarang kondisi panggung gelap gulita, sama sekali tidak dapat melihat apapun. Boom! Di dalam stadion yang gelap, tiba-tiba sebuah lampu sorot yang sangat menyilaukan mata nyala. Lampu sorot ini bagaikan bintang yang menyilaukan di malam yang gelap, yang langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah lampu sorot ada sebuah piano berwarna putih yang sangat mencolok yang memantulkan cahaya berkilau. Tidak tahu sejak kapan, seorang pemuda berusia 30-an tahun telah duduk di depan piano dengan tangannya diletakkan di bagian tombol hitam putih piano. Master Moffat! Master Moffat! Aku cinta kamu! Seketika terdengar jeritan yang sangat menghebohkan di dalam stadion, seolah-olah ingin merobohkan atap stadion. Sekarang Chloe bahkan tak sempat mengejek Valentino dan Angel lagi. Dia ikut berdiri, sambil melambaikan tangannya dan berteriak. Angel tidak berteriak, tetapi wajah tampak penuh dengan ekspektasi dan kejutan, serta bercampur sedikit rasa kagum. Tak kusangka Master Moffat begitu muda, kupikir dia sudah sangat tua. Ujar Valentino dengan nada datar. Bab 460 Master Moffat. Valentino, kamu tidak boleh seperti itu. Seni tidak bisa dibatasi oleh usia. Bagaimanapun, Master adalah Master. Angel menghentikan ucapan Valentino. Apakah pantas kamu memuji pria lain di hadapan suamimu? Valentino mengernyit, dia sengaja bertingkah seperti sedang cemburu. Aku hanya menyukai pertunjukan pianonya, hal ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Kalau kamu bisa memainkan piano sehebat itu, aku juga akan mengagumimu. Jelas Angel sembari tersenyum lebar. Valentino menggeleng dengan pasrah. Si Angel ini lupa kalau dulu dirinya memainkan piano di lantai teratas Hotel Four Seasons-nya. Waktu itu sepertinya dia memainkan pianonya dengan cukup baik ya. Ting-tong. Tiba-tiba, terdengar bunyi piano. Suara di lokasi seketika senyap, semua orang sontak menutup mulut mereka dan tampak sedang mengantisipasi pertunjukan ini. Beginilah ciri khas Master Moffat. Dia sangat pendiam dan langsung bermain piano begitu naik panggung. Ditambah lagi Master Moffat tidak pernah menyiapkan susunan pertunjukan, dia hanya akan memainkan piano sesuai dengan suasana hatinya. Musik apa yang ingin dia mainkan saat itu, maka dia akan memainkan musik tersebut. Namun, tidak peduli musik apapun yang dia mainkan, pertunjukan pianonya sangat bagus dan sulit dilupakan oleh para penontonnya. Setelah ruangan itu senyap, jari-jari Master Moffat mulai menari di atas piano. Nada-nada yang dihasilkan dari tuts piano pun terdengar hingga ke seluruh ruangan. Banyak penonton yang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam pertunjukan itu. Sedangkan penonton yang duduk terlalu jauh hanya membuka ponsel mereka untuk merekam suara piano. Bahkan ada beberapa yang akan memotret Master Moffat dan mengunggahnya ke Instagram Story. Hanya dalam beberapa saat, unggahan tersebut sudah dipenuhi oleh komentar dan tanda hati dari teman-teman mereka. Kebanyakan dari penonton hanya menutup mata mereka untuk menikmati alunan piano. Salah satu di antaranya adalah Angel. Valentino juga mengangguk-angguk. Master Moffat lumayan mahir dalam bermain piano. Setidaknya dia sudah berhasil mencapai standar internasional. Akan tetapi,
Ketika Valentino melihat gaya Master Moffat ketika menekan tuts piano, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Setelah satu musik selesai dimainkan, para penonton sontak bertepuk tangan dengan meriah, ditambah dengan jeritan kekaguman. Anil cukup mendalami musik tersebut. Ketika dia membuka matanya, dia berkata, "Bagaimana? Master Moffat memang hebat, kan?" "Ya, lumayan. Kemampuannya sedikit lebih rendah dariku," jawab Valentino dengan santai. "Oh, apa kamu tidak bisa hentikan bualanmu itu? Aku murni hanya menyukai pertunjukannya. Kamu tidak bisa membenci Master Moffat hanya karena hal itu, kan?" Angel tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi Valentino. Pada saat ini, Valentino seperti sedang terbakar api cemburu. Hal ini menyebabkan Angel menjadi sungguh tidak berdaya. "Aku serius, loh. Kemampuannya sedikit lebih rendah dariku," ucap Valentino dengan serius. Angel belum sempat membalas ucapannya, tapi sudah disela oleh seorang wanita berpakaian mewah yang berada di samping mereka. Wanita itu berkata, "Kak, sepertinya bualanmu ini agak keterlaluan, deh. Tuan Moffat adalah seorang master seni dan merupakan seorang pemain piano profesional tingkat internasional. Bagaimana mungkin kemampuannya lebih rendah daripada dirimu? Kalau orang lain sampai mendengarnya, sepertinya orang-orang dari dunia piano akan menertawakanmu." Salah seorang pemuda juga ikut mencibir dengan sinis. "Kalau hadiah yang didapatkan Master Moffat disusun, akan jauh lebih panjang daripada jalan yang pernah dia lewati. Kalian abaikan saja dia. Aku kenal dengan pria itu, dia hanyalah seorang tukang loak. Tentu saja dia tidak paham dengan musik piano. Dia cuma pintar membual saja. Mau seindah apapun musik yang dimainkan Master Moffat, hanya akan sia-sia saja. Dia tidak akan memahami keindahan musiknya." Chloe yang duduk di baris ketiga juga ikut menimpali sambil tertawa dingin. Para penonton yang ada di sekitar langsung tertawa keras. Ternyata dia hanya seorang tukang loak, pantas saja kalau dia tidak paham dengan seni. "Memangnya kenapa kalau bisa duduk di baris pertama? Kalau tidak cukup berpendidikan, kamu juga tidak akan bisa menikmatinya." Frederick juga ikut mengolok Valentino dengan sinis. Angel mengernyit ketika dia baru ingin mengatakan sesuatu. Suara piano kembali terdengar dari atas panggung. Semuanya seketika terdiam, lalu kembali menikmati keindahan alunan piano itu. Begitu musik kedua selesai dimainkan, suasana di dalam ruangan itu juga sudah mencapai puncaknya. Banyak yang menjerit keras karena terlalu kagum. "Valentino, menurutmu yang kali ini bagus tidak? Coba beri komentar." "Hah?" Chloe mencari kesempatan untuk mengolok Valentino lagi. Orang-orang yang menertawakan Valentino tadi, kini juga sedang memandang Valentino dengan sorot mata mengejek. "Kali ini biasa saja. Dia salah nada 2 kali?" Raut wajah Valentino tampak datar. Akan tetapi, ucapannya membuat semua orang tertegun. "Kamu masih saja pura-pura. Aku sudah mendengar musik piano selama 10 tahun, tapi tidak merasa ada yang salah dengan musik tadi. Beraninya kamu mengatakan Master Moffat salah nada?" Chloe segera bangkit dan menunjuk Valentino sembari memarahinya. Kali ini, suara Chloe sangat keras dan langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan satpam yang ada di sekitar panggung juga menyadari keributan yang terjadi. "Penonton yang di sana, tolong diperhatikan, jangan sampai mengganggu Master Moffat," teriak seorang pria berkulit gelap sembari menunjuk ke arah Valentino. "Di sini ada seseorang yang mengatakan kalau nada yang dimainkan Master Moffat salah. Dia juga mengatakan kalau kemampuan Master Moffat berada di bawahnya." Chloe malah tidak duduk, melainkan langsung menunjuk Valentino dan berteriak keras. Dia tertawa sinis di dalam hatinya. Kalau Valentino berani mengatakan hal itu di konser piano Master Moffat, bukankah itu sama saja dengan cari mati? Benar saja. Begitu Chloe selesai bicara, banyak yang langsung menoleh ke arah Valentino dan mulai mengoloknya. Perkataan yang semakin lama semakin kasar itu pun terdengar hingga ke telinga Valentino. Bahkan ada beberapa orang yang ingin pergi menghampiri Valentino dan menghajarnya, tapi begitu melihat Valentino duduk di baris pertama, mereka seketika mengurungkan niatnya. Melihat semua itu, Chloe langsung tertawa senang dalam hati. "Tuan, kalau kamu tidak menyukai pertunjukan Master Moffat, kamu boleh pergi ke tempat lain dan membiarkan penonton lain yang sungguh menyukai musik piano untuk duduk di kursimu," ucap pria berkulit gelap itu dengan datar. Nada bicaranya terdengar agak jengkel. Mereka merasa Valentino pasti akan minta maaf. Namun, Valentino malah berkata dengan tenang, "Aku bilang dia salah nada, maka itu berarti dia memang salah." Mendengar ucapan Valentino yang sangat datar itu, ekspresi Master Moffat yang berada di panggung pun tanpa sadar berubah. Dia menoleh ke arah Valentino dengan perlahan. "Kamu kira kamu itu siapa? Kamu seenaknya bilang Master Moffat salah nada? Kami saja tidak mendengar adanya kesalahan, sedangkan kamu bisa menyadarinya? Bualanmu hebat sekali. Kamu kira kamu sangat hebat, ya? Apa kamu sungguh mengira kamu lebih hebat daripada Master Moffat? Orang gila dari mana ini? Cepat usir dia." Banyak orang-orang yang memaki dan mengumpat Valentino. 5 satpam yang bertubuh kekar segera menghampiri Valentino. Mereka ingin mengusir Valentino si bodoh ini keluar karena sudah membuat keributan. "Tunggu sebentar!" Master Moffat tiba-tiba berteriak dari atas panggung. Keributan di seluruh ruangan pun seketika terhenti. Bahkan ada beberapa yang menatap Master Moffat dengan heran. Mereka melihat Moffat bangkit perlahan dan berjalan ke pinggir panggung. Jaraknya dengan Valentino ada sekitar 7 hingga 8 meter. Moffat memandang Valentino dengan tenang, lalu bertanya, "Kamu bilang aku salah memainkan not musiknya, salahku di mana?" "Master Moffat,
Aku kenal dengan pria itu, dia hanyalah seorang tukang loak. Dia sama sekali tidak paham dengan piano. Chloe berteriak keras. Anda jangan sampai menyanyiakan waktu Anda gara-gara dirinya. Namun, Master Moffat seolah-olah tidak mendengarkan teriakan Chloe dan hanya memandang Valentino dengan tenang. Valentino memandang Moffat dengan santai, lalu berkata, ketukan 3/8, lot 1/4, seharusnya adalah nada ke-6, tapi kamu malah menekan nada ke-5.